Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Kali ini kami berkesempatan untuk mereview sebuah mobil yang sebenarnya sudah pernah kami review, tapi ada bedanya nih. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Ya, jadi kami diberikan kesempatan eksklusif oleh Chery Motor Indonesia untuk mengulas lini produk mereka, yaitu Omoda. Kalau sebelumnya yang kami ulas adalah Omoda varian RZ. Nah, kali ini yang kami ulas adalah Omoda 5 GT. Nah, biasanya GT ya identik dengan performance, dengan balap ya. Ada apa aja sih di Omoda 5 GT ini? Yuk, kami akan mengulas fakta perbedaan Omoda 5 GT dengan Omoda 5 varian sebelumnya, yaitu RZ dan Z. Oke, kita langsung aja masuk ke fakta ubahan yang pertama. Oke, fakta pertama, ubahannya ada di bodi. Tapi kalau kita lihat, bodinya sebenarnya nggak banyak berubah ya. Kita lihat dari model bumper, model grill, desain lampu, ya, body, wheelbase, ground clearance, model bumper belakang nggak berubah sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah aksen warna di bodinya. Ya, kita bisa lihat di bumper depan ada tarikan garis warna baru nih. Kalau sebelumnya di Omoda 5 RZ ya itu identik dengan aksen warna merah. Tapi di Omoda 5 GT ini ya udah bukan lagi aksen warna merah. Kenapa ya? Padahal GT loh. Ya, kalau merah kan identik dengan sport, ya, dengan balap, dengan racing. Tapi ini di Omoda 5 GT justru dibeli warna baru ya pada aksen tersebut. Ini mereka sebutnya rose gold ya, tapi kalau ini saya lihat seksama sih agak ke orange ya, orange metallic gitu. Oke, mungkin kalau sebelumnya identik dengan sporty ya, dengan racing, dengan aksen merah itu, dengan aksen baru ini bisa identik dengan lebih elegan ya, mengingat nih ya dengan warna unit ini warna white pearl ya, dengan grillnya yang udah model-model kristal dipadu dengan warna rose gold. Nah, sepertinya sih cocok ya. Oke, aksen warna itu ada di bumper depan, di side body molding, di penyangga spion, di bumper belakang, dan juga di pelek ya, di lingkar pelek. Jadi two-tone pelek ya, ada warna black piano dipadu dengan aksen warna tadi yang menggantikan aksen warna merah, yaitu rose gold. Nah, di bagian belakangnya ya, ternyata juga ada aksen warna ini yang sebelumnya merah pada wing spoiler, sekarang juga menyesuaikan dengan aksen baru. Lalu ada banyak nih yang berubah nih ya, tapi bukan di desain bumper atau desain bagasi. Berubah pertama adalah emblem. Ya, kalau sebelumnya dengan tegas mereka menulis Chery, tapi saat ini di varian terbaru ini Omoda 5 GT mereka dengan PD ya menaruh emblem Omoda. Jadi tipe mobilnya nih yang dikedepankan ya, Omodanya ini. Lalu emblem Omoda 5 GT. Ya, ini kan orange ya. Ya, orange. Lalu ini 290T. Nah, ada yang tahu nih 290. Kalau sebelumnya di Omoda 5 RZ tulisannya 230. Itu mencerminkan torsinya, tenaga mesinnya. Ya, T-nya ini adalah turbo. Nah, oke. Lanjut kita masuk ke fakta kedua. Fakta ubahan yang kedua ada di dapur pacunya. Yuk kita buka nih kap mesinnya. Oke. Nah, tuh seperti udah pernah kami bahas sebelumnya, pakai hidrolik layaknya mobil Eropa. Dan juga ini ada cover engine yang memang bikin engine bay-nya tampak rapih banget, tampak elegan, jadi kayak mobil Eropa ya. Di sini ada tulisan 1.6T GDI. Tapi ini GDI ini bukan diesel ya. Bukan diesel. Jadi Chery Omoda 5 GT ini mengandalkan mesin bensin 4 silinder yang basicnya itu sama seperti mesin sebelumnya. Hanya saja kapasitasnya bertambah. Kalau yang sebelumnya 1500 cc,
saat ini Omoda 5 GT kapasitasnya 1600 cc dan juga pakai mesin turbo, sama kayak sebelumnya, pakai turbo juga. Nah, apa sih efeknya? Efeknya ya tenaganya pasti bertambah ya. Kalau di Omoda 5 RZ 1500 cc turbo, tenaganya itu mencapai 140-an horsepower ya, dengan torsi 230 Nm seperti yang tercantum di emblem pada bagasi tadi ya. Nah, di mesin barunya ini ya tenaganya mencapai 190 horsepower dengan torsi 290 Nm turbo seperti yang tertulis di emblemnya juga. Nah, ya. Jadi signifikan sekali ya, dan ini boleh dibilang kalau di kelas compact SUV ya, dia menjadi yang terbesar nih tenaganya nih saat ini dibandingkan kompetitornya ya. Tenaga hampir 200 horsepower dengan body desain yang streamline ini, rasanya sih keren banget sih. Rasanya sih harusnya sih sesuai ekspektasi ya. Tapi tunggu, tonton video ini sampai habis karena kita akan coba langsung ini mobil ya di track. Oke. Masuk ke fakta ubahan yang ketiga. Oke, fakta ubahan yang ketiga ya. Kalau kita lihat dimensi rodanya sama seperti Omoda 5 RZ yang sebelumnya ya. Masih pakai ban 215/55 ring 18. Nah, kalau kawan Sound Machine udah pernah lihat video kami ya, ini udah pernah kami upgrade mobil ini di Permaisuri Ban nih. Jadi rodanya, lingkar rodanya kita ganti yang lebih besar ya, bisa sampai 20 inch. Tapi ubahannya bukan di situ. Ini peleknya secara diameter model sama dengan Omoda yang RZ. Nah, ubahannya ada di suspensinya. Suspensi belakang yang kini mengadopsi sistem suspensi independen. Kalau sebelumnya masih mengadopsi torsion beam. Nah, keunggulan independen ini ya selain lebih rigid juga lebih stabil nih. Ya, buat mungkin di ubahan ini sengaja dilakukan buat mengimbangi lonjakan tenaga yang udah berubah signifikan nih. Naik cukup signifikan. Oke, lanjut di fakta ubahan keempat. Senangnya mencoba Chery Omoda lagi, dan di dalam kabin ini saya mau bahas fakta ubahan yang keempat. Nah, sebenarnya dibilang berubah juga nggak banyak berubah ya, dari tampilan, desain, kombinasi material, finishing touch-nya itu nggak banyak berubah dibandingkan Omoda seri RZ. Nah, sementara di Omoda 5 GT ini yang berubah tahu nggak apa? Ya, nih dari jok juga nggak berubah, ya. Dia juga pakai dua bahan, ya, bahan kulit dan bahan yang perforated, jadi lebih menyerap ya, menyerap udara. Nah, ini nih yang berubah nih. Nah, warna rose gold ini ternyata warna rose gold ini nggak cuma di eksterior aja, ya, seperti halnya Omoda 5 RZ, tetapi di interior juga diterapkan nih. Jadi kombinasi black piano, ya, juga ada ambience yang lain nih, ditambah ini nih rose gold ini juga masuk ke pola jahitan, ya, ke ini nih, ke list jok juga masuk juga nih, tuh. Dari trim interior, ya, jok depan, jok belakang, ya, juga ada sentuhan aksen warna rose gold. Nah, mungkin dengan Omoda 5 GT ini Chery ingin supaya Omoda 5 ini lebih premium ya. Ya, padahal kalau lihat sebelumnya sih ini cukup diperhitungkan nih kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Ya. Oke, apalagi mesin bertenaga, paduan transmisi, ya, 7 percepatan otomatis, ya, CVT. Dan ini nih yang paling saya suka nih knopnya nih. Knopnya nih Eropa banget loh, ya. Eropa banget. Juga ini ada wireless charging, ya. Penyimpanan di bawah nih konsol. Ini konsol buat cup holder ada 2. Ini konsol tengah juga cukup dalam.
Terus bisa sekaligus sebagai pendingin. Jadi kalau taruh minuman kemasan di dalamnya tetap dingin nih. Ya. Oke, semua pengaturan layar MID menyatu dengan head unit. Di head unit pun juga sudah ada ini Android Auto, sudah ada Apple CarPlay, semuanya ya. Tuh, untuk vehicle setting semacam. Jadi untuk around view monitor 360 juga udah standarnya nih, gitu. Begitu juga dengan ADAS ya, ada 11 feature keamanan yang diterapkan di sistem ADAS yang ada di Chery Omoda 5 GT ini ya, cukup lengkap ya. Ya memang ini kayak memang Chery ingin supaya mobil ini lebih bertenaga lagi ya, padahal menurut kami yang 1500 cc turbo aja udah bertenaga banget ya. Nah ini ya luar biasa ya, dengan bobot yang mungkin nggak nyampe 2 ton, dengan keluaran tenaga dan torsi yang tadi saya sebutkan, gila. Pasti ini banget nih, sangat berpengaruh signifikan ke cara kita berkendara ini ya, asal nggak arogan aja nih jalan nih ya. Oke, ini masih di interior ya. Konsol penyimpanan juga semuanya udah komplit nih, cukup dalam, dan udah panelnya soft, ini bukannya udah soft ya. Tadi konsol penyimpanan, di door trim pun juga depan, belakang, sunroof masih ada ya, bisa dibuka tilt atau sliding ya, dan semua juga ada nih indikator seat belt ada di sini semua ya. Ada 3 mode berkendara, salah satunya Eco. Lumayan lengkap. Apalagi nih yang dicari ya? Mode normal, mode sport, mode Eco. Nah, seiring berubahnya mode yang dipilih ya, ini juga tampilan ambience pada head unit itu berubah nih, gitu. Ini mobil tuh mengasihkan banget nih ya. Nah, kembali lagi ke soal selera, dengan apalagi eksterior ya, dengan tambahan aksen warna tadi, apakah sesuai nggak nih sama selera nih? Apa justru malah norak gitu? Silakan komentarnya ya. Oke, sekarang saya mau coba duduk di belakang ya. Nah, masih di fakta ubahan keempat di area kabin ya. Tadi kita udah bahas yang berubah ini ya, hanya aksen warnanya aja. Duduk di belakang juga nggak terlalu sempit ya. Headroom saya tinggi 170 cm ya, legroom juga masih cukup ya. Untuk di sini sih seat beltnya ada 3 ya, jadi diasumsikan untuk 3 orang dewasa, tapi kayaknya kalau untuk bertiga di belakang ini sih agak sesak ya, apalagi badannya segede saya gini ya. Tapi kalau untuk anak-anak atau remaja sih cukup lah gitu. Kantong penyimpanan ya, kisi AC ya, terus port USB, apalagi lampu. Oke. Dan di belakang, di kabin belakang masih bisa merasakan kualitas suara dari entertainment ya, karena Omoda 5 GT ini juga dilengkapi dengan sistem audio premium dari Sony. Nah, jadi di depan two-way ya, ada rumah Twitter di pilar A. Nah, sementara di belakang, di baris kedua juga two-way juga nih speakernya nih, karena ada rumah Twitter juga nih di depan handle pintu. Nah, ini Chery, saya suka Chery tuh, dia memperhatikan attention to detail ya, kayak gini nih, bener-bener dipikirkan, nggak diabaikan gitu. Bener-bener desainnya, penempatannya tuh diperhatikan dengan serius oleh Chery. Oke, lanjut ke bagasi. Oke. Nah, kembali lagi ke bagasi, tapi kita pengen lihat kapasitas bagasinya segede apa ya. Dan ini seperti seri sebelumnya, Omoda 5 RZ sudah bisa dibuka melalui tombol remote. Juga kalau kita buka biasa seperti ini, menekan tombolnya, dia sudah pakai power back door. Nah, gila. Ini sih luar biasa banget sih Chery ada fitur seperti ini ya, yang biasanya di kelasnya medium SUV yang udah harga 500 jutaan ke atas deh. Sementara ini yang harga di bawah 500 juta. Kalau yang RZ ya, RZ itu kan
di 400 jutaan kecil ya. Tapi kalau yang ini belum ketebak nih. Oke, kita bahas bagasi dulu deh. Ya, ini cukup lapang ya. Ada pembatasnya, apalagi kalau jok baris kedua direbahin bisa lebih lapang lagi. Nah, yang saya suka ini bagasi dia bisa ada 2 susun. Begitu dibuka ini buat alat-alat perkakas atau barang-barang yang tipis bisa disimpan di balik ini, di balik panel penutup ini ya, bagasinya, lacinya. Dan kalau dibuka lagi, nah di bawah tuh ada ban serep beserta dongkraknya. Nah, ban serep ini jadi ini bukan tidak sama ya, dia hanya ban cadangan yang tapaknya lebih tipis dan bahannya bukan bahan pelek alloy seperti yang dipasang di rodanya gitu, beda gitu. Oke. Nah, bagasi ini memudahkan ya, dia udah ada lampu penerangan. Jadi kalau kita malam-malam mau cari barang, mau ngeluarin barang, udah ada lampu penerangannya sebelah situ. Dan sudah ada soket 12 volt ya. Kalau misalkan ya nyolok inilah vacuum cleaner gitu, dia bisa dari situ juga. Oke. Dan ini lega. Nah, berikutnya ya, dengan sistem audio Sony yang diklaim sudah mampu memuaskan kebutuhan berkendara oleh pengendaranya. Namun kami merekomendasikan nih buat para pengguna mobil Chery Omoda 5, baik itu RZ maupun GT ini ya. Kami merekomendasikan ada produk audio asal Italia, yaitu Audition dan Hertz ya. Jadi kalau kalian kurang puas dengan kualitas audio standarnya, bisa pakai perangkat ini, perangkat dari Audition dan Hertz, di mana kedua merek asal Italia ini menawarkan keunggulan perangkat audio yang ringkas. Ya, jadi dimensinya nggak terlalu besar, tapi dayanya besar. Kalau di Audition kita bisa lihat di seri SR ya, SR ada power amplifier 5 channel, 4 channel, bahkan yang monoblock. Ya, desainnya edgeless, cakep banget. Ya, juga ringkas. Paling penting itu ringkas. Jadi bisa ditaruh di bawah jok atau di laci bagasi seperti ini nih. Gitu ya. Penambahan yang lainnya kayak subwoofer, bisa pakai subwoofer kolong ya, atau bikin port box di sebelah sini. Model subwoofer yang slim. Nah, di kedua merek itu juga menyediakan produk-produk yang udah easy to install ya, plug and play, dan juga menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang, yaitu upgrade audio OEM style, di mana tidak perlu makan banyak ruang ya, di mana perangkatnya itu semua ringkas ya. Jadi akomodasi kabin tetap dapat maksimal. Oke. Nah, tadi kita udah bahas sejumlah fakta ubahan yang ada di Chery Omoda 5 GT ini ya, dibandingkan dengan Chery Omoda yang varian sebelumnya, yaitu RZ dan varian Z. Nah, sekarang selain mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mereview mobil ini pertama kalinya, kami juga dapat kesempatan untuk menguji langsung di track yang disediakan yang ada di Arena EduTown BSD Banten ini. Oke, gimana sih, kita pengen coba ya dengan ubahan mesin ini, ubahan suspensi bagian belakang, apa aja nih yang berubah? Apa benar-benar berubah nggak nih? Signifikan nggak berubahnya? Ya secara teori di atas kertas sih signifikan ya, karena dari keluaran tenaga mesin yang lama dengan mesin yang baru ini benar-benar cukup signifikan ubahannya. Udah deh, nggak usah lama-lama, yuk langsung saya mau coba nih ya performance-nya dari Chery Omoda 5 ini. Yuk kita langsung ke track. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Nah, sebelum masuk track, ini area di EduTown ini bebatuan nih kan. Suspensi belakang ada ubahan ya, dari sebelumnya torsion beam menjadi independen. Nah, kita coba nih. Ya sekilas sih memang lebih empuk ya. Kami cuma berdua, saya dengan Abi videographer. Belakang belum ada penumpang, jadi belum kerasa nih. Nah, sekarang kita langsung menuju ke area test track yang disediakan nih, dimana area ini biasanya dibuat ini nih, latihan drifting ya, latihan atau balapan drifting nih di EduTown ini. Oke, sekarang saya mau coba
masuk ke tracknya, track aspal ya, buat merasakan performance nih. Oke, kita masuk track, posisikan mobilnya dulu. Saya mau mencoba berakselerasi ya. Ini yang sekarang ada di posisi D ya, normal dengan mode berkendara eco. Kita coba normal dulu deh. Ya, normal, habis itu kita coba sport. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bejek. Oke, spontan banget ya. Ini baru yang normal nih, spontan banget loh. Normal. Handlingnya sih ini cukup berasa ya, belakang nggak kebuang ya. Nah, ini juga ada speed bump. Coba. Ya, bedanya dengan yang sebelumnya sih nggak terlalu signifikan sih. Sekarang saya mau coba mode berkendara sport. Oke, jelas ini memang benar-benar kentara banget bedanya nih yang sport nih. Nah, saya U-turn ekstrim. Oke. Wih, ini enak loh, belakangnya nggak ngebuang nih. Apa karena suspensi udah independen ya? Oke. Nah, sekarang saya mau coba akselerasi sekali lagi pakai mode sport. Oke. Yuk. Saya posisi mobil, bismillahirrahmanirrahim. Langsung bejek. Oke. Wah, benar-benar ini ya. Tenaganya begitu dibejek dia langsung seketika langsung nonjok tenaganya. Luar biasa nih sport nih. Ya, memang bener tenaganya tuh signifikan banget berubah ya. Signifikan banget. Ini dibandingkan dengan yang Omoda RZ yang 1500 cc turbo. Oke. Wih, seru banget. Jadi ubahannya tuh cukup signifikan ya, khususnya di tenaga, handling, dan ini ya fakta ubahan yang terakhir nih, bener tenaganya melonjak ya. Handlingnya juga berubah berkat ubahan suspensi di bagian belakang, dia nggak ngebuang bodinya ya. Dan ya paling impresif sih itu tadi ya, akselerasi, apalagi pakai mode sport ya, benar-benar responsif. Ya, jadi nggak bohong tuh, dengan turbo cc-nya meningkat dan juga keluaran tenaga juga melonjak ya. Oke, kira-kira segitu dulu ya review singkat dari kami, dari saya Om Manto ya, mengenai fakta ubahan yang ada di Chery Omoda 5 GT ini. Soal harga ya, kira-kira berapa yang pantas ya? Karena Chery Omoda 5 RZ ini ya, RZ itu di angka 400 jutaan kecil. Sementara ini yang GT ya, pastinya dengan segala improvementnya pasti akan lebih dari itu. Tapi harapannya sih jangan lebih dari 500 juta ya, supaya ini mobil tetap menjadi worth it nilainya ya, value-nya tetap worth it ya, tetap layak dibeli dan layak diperhitungkan. Oke, nah ini ya yang kompetitornya mesti waspada juga nih ya, dengan improvement yang dilakukan Chery ini pada Chery Omoda 5 GT. Oke, satu kata kesimpulan dari saya, keren. Gimana menurut kawan sound mesin? Kalau mau komen silahkan tulis di kolom komentar, tanya-tanya silahkan tulis juga, nanti kami coba bantu jawab, atau nanti tim dari Chery Indonesia akan bantu jawab. Suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin, supaya kami dapat terus memberikan informasi edukasi seputar dunia otomotif.